Selamat datang di Training Center Praktisi Yogyakarta. Kami akan menyajikan bagaimana proses untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Syarat bekerja di kapal pesiar. 1. Umur minimal 18 tahun untuk kapal Asia atau Star Cruise. Umur minimal 21 tahun untuk kapal Amerika dan Eropa yaitu Carnival, Celebrity, Royal Caribbean, Disney, Costa, dan lain-lain. 2. Tinggi badan putra minimal 165 cm dan putri minimal 157 cm. 3. Sehat jasmani dan rohani. Ditentukan dari hasil medical check-up yaitu tidak mengidap hepatitis dan buta warna. 4. Harus mempunyai ijazah atau sertifikat. 1. Perhotelan D1, D3 atau dari Diklat Perhotelan Kapal Pesiar. 2. Pengalaman kerja di hotel minimal selama 1 tahun atau sertifikat on the job training di hotel bintang 4 minimal 6 bulan. 5. Dinyatakan lolos dari tes agen dan user. 6. Melengkapi dokumen, yaitu 1. Seaman Book, buku pelaut. 2. BST, Basic Safety Training. 3. SAT, Safety Awareness Training. 4. Paspor pelaut terdiri 48 halaman. 5. Visa sebelum berangkat untuk tujuan Amerika atau Eropa. 7. Setelah mendapatkan Letter of Guarantee atau LG segera melakukan medical check-up. Letter of Guarantee adalah surat pernyataan resmi dari perusahaan kapal pesiar yang berisi tentang 1. Nama kru atau pelaut yang bersangkutan. 2. Nomor ID kru atau pelaut yang bersangkutan. 3. Tanggal join atau bergabung di kapal. 4. Nama kapal. Training Center Praktisi adalah sebuah lembaga kursus dan pelatihan yang mempunyai program perhotelan untuk kapal pesiar dengan berbagai keunggulan. 1. Waktu diklat yang singkat yaitu selama 2 bulan dan magang selama 6 bulan. 2. Biaya lebih hemat. Biaya diklat 10 juta rupiah dan bisa diangsur 3 kali selama pelatihan. 3. Jelas dan dijamin penyaluran kerjanya. 4. Bisa dibantu dalam pembiayaan pemberangkatan, syarat dan ketentuan berlaku. Fasilitas pendukung Training Center Praktisi. 1. Ruang kelas ber-AC, TV LED, proyektor. 2. Ruang praktek Food and Beverage Service. 3. Ruang praktek bartending dan bar service. 4. Ruang praktek housekeeping. 5. Lab komputer untuk simulasi marine test. Proses untuk bisa bekerja di kapal pesiar. 1. Apabila belum mempunyai ijazah perhotelan D1, D3, atau S1, maka kandidat diwajibkan mengikuti diklat singkat seperti program yang ada di LKP Training Center Praktisi. Untuk mendapatkan pengetahuan dan sertifikat program perhotelan kapal pesiar. Materi pelatihan. 1. Materi wajib atau materi utama. 2. Bahasa Inggris. 3. Pilih salah satu. Food and Beverage Service, Housekeeping, Laundry, Food Product. Materi tambahan. Safety dan Ship Information, Table Manner, Sanitation, Komputer, Tour Guiding, Simulasi Interview, Native Speaker, Berenang, Simulasi Marine Test. 2. Melaksanakan on-the-job training minimal 6 bulan. Training Center Praktisi akan menyalurkan siswanya untuk bisa mengikuti on-the-job training di hotel Grand Mercure, Royal Ambarukmo, Phoenix, New Sapphire, Grand Rohan Hotel, Melia Purosani, Hyatt, Sheraton, Jayakarta, Santika, Tentrem, Royal Ambarukmo, Jambuluwuk, dan Marriott. Mengajukan application letter ke salah satu atau beberapa agen kapal pesiar yang ada. Training Center Praktisi hanya merekomendasikan agen-agen kapal pesiar yang mempunyai kinerja dan riwayat yang bagus untuk menghindari segala bentuk penipuan. Melakukan tes interview dengan agen atau user untuk bisa dinyatakan lolos dan siap untuk bekerja di kapal pesiar. Apabila tidak lolos, siswa diharapkan kembali belajar di Training Center Praktisi untuk memperbaiki materi yang kurang.
tanpa ada biaya tambahan dan akan diikut sertakan pada tes interview berikutnya sampai dinyatakan lolos. 5. Proses pembuatan dokumen. Proses pembuatan dokumen bisa melalui agen atau mencari sendiri. Dokumen, biaya dan tempat proses. 1. Seaman Book atau buku pelaut. Dapat diproses di Departemen Kelautan. 2. BST atau Basic Safety Training. Dapat diproses di PIP terdekat. 3. SAT atau Safety Awareness Training. Dapat diproses di PIP terdekat. Paspor. Dapat diproses di Departemen Imigrasi setiap kota. Visa. 6. Disesuaikan dengan negara tujuan Eropa atau Amerika. Tes kesehatan adalah sebuah proses luar negeri. Calon pelaut sudah mendapatkan jadwal untuk berangkat dan bergabung dengan kapal pesiar di mana dia akan bekerja. Medical check-up atau tes kesehatan dilakukan secara menyeluruh yang meliputi tes mata, tes urin, tes THT, tes darah, tes gigi, tes feses, tes dada dan paru-paru, dan tes lain yang diperlukan. Apabila semua dokumen sudah siap dan hasil medical check-up bagus, maka calon pelaut dinyatakan siap untuk bergabung dan bekerja di kapal pesiar. Proses pemberangkatan. 1. Sebelum pemberangkatan biasanya akan diadakan briefing. Briefing di kantor agen. Pihak agen akan memberikan sedikit pengarahan kepada semua kru untuk apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan selama perjalanan menuju tempat kapal pesiar berada yang biasanya harus ditempuh dengan maskapai penerbangan. Pihak agen akan mengecek apakah semua dokumen masing-masing kru sudah lengkap dan sesuai. Briefing di airport. Pihak agen akan memberikan tiket pesawat kepada masing-masing kru dan mengecek kembali kelengkapan semua dokumen termasuk surat perjalanan. 2. Check-in. Setiap kru harus melakukan check-in di konter yang telah tersedia dengan menunjukkan paspor dan tiket penerbangan, menunjukkan surat pengantar perjalanan, mendaftarkan dan menimbang barang bawaan, koper, membayar airport tax. Setelah semua selesai, kru akan menuju gate yang tertera di dalam tiket pesawat dan harus memperhatikan jam boarding ke pesawat. Bergabung di kapal pesiar. Kru akan disambut oleh kru management officer di luar kapal dan akan dipandu untuk masuk kapal. Kru management officer akan 1. Meminta semua dokumen termasuk hasil medical check-up untuk didata. 2. Mengambil foto setiap kru untuk kru ID card. Kru ID card berfungsi sebagai kartu tanda pengenal selama bekerja di kapal, kunci pembuka pintu kabin, alat pembelian di cruise shop dan kru bar, boarding pass untuk keluar masuk kapal. 3. Memberikan kru ID card dan nomor kabin kepada setiap kru. Restoran. Lapor kepada maitre de hotel di office-nya. Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan posisi kru dan company standard operasional prosedur. Bar. Report atau lapor kepada bar manajer di office-nya. Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan posisi kru dan company standar operasional prosedur. Galley. Report atau lapor kepada eksekutif chef di office-nya. Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan posisi kru dan company standar operasional prosedur.
Housekeeping, report atau lapor kepada Chief Housekeeper di ofisnya. Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan posisi kru dan company standar operasional prosedur. Laundry, report atau lapor kepada Chief Housekeeper di ofisnya. Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan posisi kru dan company standar operasional prosedur. Deck and Engine, report atau lapor kepada Chief Officer di ofisnya. Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan posisi kru dan company standar operasional prosedur. Terima kasih, dan semoga bermanfaat.